Bab ke-875. Apa? Bab 875. Ya, aku akan mengurus pembatalan pernikahan kita. Hening menyergap ruangan itu. Ivana tak langsung bereaksi. Tubuhnya terasa lumpuh seperti kehilangan seluruh daya. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah lelaki yang baru semalam menjadi suaminya. Pembatalan pernikahan? Ulang Ivana seolah tak yakin pendengarannya benar. Aska tak menoleh. Namun, suaranya cukup tegas untuk mempertahankan sisa harapan yang berusaha Ivana pertahankan. Aku rasa ini jalan terbaik untuk kita. Yang terbaik? Ivana mengerjap. Kamu baru saja berencana menghancurkan hidup aku dan kamu masih bilang itu yang terbaik untuk kita. Aku hanya mau bertanggung jawab untuk anakku. Aku nggak mungkin meninggalkannya. Ivana tertawa mengejek. Kamu mau bertanggung jawab terhadap anak yang bahkan kamu nggak yakin 100% bahwa dia anakmu. Tapi kamu sama sekali nggak mau bertanggung jawab pada perempuan yang kamu nikahi secara sah di mata hukum dan agama. Sejak awal kamu tahu bahwa aku nggak pernah menginginkan pernikahan ini. Tapi kamu dan mama memaksa. Ivana tercekat. Bibirnya bergetar, dalam sekejap wajahnya seperti kehilangan seluruh warna. Aska, kamu pasti memutuskan ini karena emosi, kan? Kamu nggak benar-benar mau membatalkan pernikahan kita, kan? Suara Ivana bergetar layaknya helai benang yang siap putus. Aska tidak langsung menjawab. Diamnya justru jauh lebih menyakitkan. Ivana melangkah mendekat. Aska, kita baru menikah semalam. Kamu nggak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aska menunduk sebentar, mengusap wajah dengan kedua tangannya. Seperti seseorang yang kelelahan memikirkan hal yang sama berulang kali. Bukankah sebelum menikah aku sudah bilang nggak bisa menjanjikan apa-apa untuk kamu? Jadi pernikahan ini memang hanya karena paksaan keluarga? Dan kamu pikir aku akan tinggal diam? Kamu pikir akan semudah itu mengakhiri semuanya? Ivana tertawa hambar. Aska tak merespons. Aska, dengar aku. Suaranya lebih lembut kini, putus asa dan mulai merendah. Aku mencintai kamu. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Aku sudah bayangkan masa depan kita. Rumah, hidup bersama, anak. Kalau alasannya karena kamu punya anak, aku juga bisa melahirkan anak untuk kamu. Itu bukan jawaban dari masalah ini. Kenapa bukan? Daripada kamu mengakui anak haram itu sebagai anakmu, lebih baik kamu punya anak dari aku yang akan lahir dari pernikahan sah. Cukup, Van! Suara Aska naik lebih tinggi. Aku akan tetap mengajukan pembatalan pernikahan. Kamu boleh minta apapun padaku sebagai gantinya. Ivana membeku. Otaknya cepat memerintahkan untuk mencari cara agar Aska membatalkan niatnya. Saat Aska hendak melangkah keluar dari kamar, Ivana cepat-cepat menyusul. Memeluknya dari belakang. Oke, aku akan mengalah. Tolong jangan lakukan ini padaku. Aska, aku nggak bisa kehilangan kamu. Lepaskan aku. Enggak. Ivana mengeratkan pelukan. Kalau memang kamu mau bertanggung jawab atas anak itu, aku akan terima. Aku akan anggap dia seperti anakku sendiri. Kita akan merawatnya bersama. Kita yang akan membesarkan dia. Kamu bisa bertanggung jawab padanya tanpa membatalkan pernikahan kita. Aska tak menyahut. Segala bujukan dan tawaran Ivana itu seolah tak berarti baginya. Yang terpenting sekarang adalah putrinya. Bagaimana ia bisa tumbuh dengan baik. Jangan tinggalkan aku. Aku tahu kamu belum mencintai aku. Tapi cinta bisa tumbuh seiring berjalan waktu. Aku yakin aku bisa membuat kamu mencintai aku. Dan pada saat itu, ucapannya terputus karena Aska tiba-tiba melepas kedua tangannya, menjauhkan dari tubuhnya. Aku minta maaf, tapi akan lebih baik kalau kita batalkan pernikahan kita. Aku akan temui keluargamu dan minta maaf. Setelah mengucapkan kalimat itu,
Aska melangkah pergi tanpa dapat dicegah. Ivana hanya mematung di tempat. Tak ada yang bisa ia lakukan untuk mencegah suaminya. Ia segera tersadar dari lamunan, lalu beranjak menyusul suaminya. Aska, kamu gak bisa melakukan ini padaku. Aku sudah sah jadi istrimu di mata agama dan hukum. Kamu gak bisa memperlakukan aku seperti ini hanya karena perempuan murahan itu dan anaknya. Aska! Teriak Ivana, tetapi lelaki itu tak lagi peduli. Ia segera naik ke mobilnya dan melaju meninggalkan rumah. Melihat itu, Mama Yuni tak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa berusaha menenangkan menantunya. Ma, aku yakin perempuan itu pasti sengaja mau jebak Aska. Anak haram yang dia lahirkan itu pasti bukan anaknya Aska. Mama Yuni mengusap punggung sang menantu. Mama akan cari tahu siapa perempuan itu dan di mana dia sekarang. Mama harus bicara dengan dia. Ivana tak menjawab. Tetapi sorot matanya yang tajam dan penuh amarah itu seperti menyimpan badai. Aska kembali ke rumah sakit setelah sebelumnya mampir ke sebuah restoran untuk membeli makanan untuk Dinara. Sepanjang perjalanan dari parkiran, pikirannya tidak bisa tenang. Ada banyak hal yang masih belum terjawab antara dirinya dan Dinara. Tapi untuk saat ini, ia memilih memikirkan hal paling dasar dulu, yaitu kondisi perempuan itu dan bayinya. Begitu membuka pintu kamar, ia langsung berhenti di ambang pintu. Matanya meneliti ruangan itu. Tempat tidur kosong, tidak ada Dinara maupun bayinya di sana. Tirai masih tersibak rapi, seakan tidak ada yang pernah tidur di sana. Seketika dadanya menegang. Ia meletakkan kantong makanan di meja, matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan gelisah. Dinara? Tidak ada jawaban. Aska menarik napas pendek, bayangan paling buruk langsung menyelinap. Apakah Dinara kabur membawa bayinya? Nggak mungkin! Ketika berbalik hendak keluar mencari, terdengar suara percikan air dari balik pintu kecil di dalam kamar itu. Aska mendekat dan membuka pintu kamar mandi. Dari celahnya tampak Dinara berdiri gugup di depan wastafel khusus bayi. Seorang perawat mengajarinya cara memandikan bayi dengan gerakan yang hati-hati dan terlatih. Air yang menetes dari rambut hitam bayi itu terlihat begitu kecil, kulitnya memerah karena suhu ruang, sementara Dinara tampak penuh konsentrasi meski tangannya gemetar halus. Aska mengembuskan napas lega tanpa sadar. Di sini rupanya. Bikin kaget aja. Perawat itu melirik ke arah pintu, tersenyum sopan saat melihat lelaki itu. Dinara pun menoleh, namun hanya sepersekian detik sebelum ia buru-buru menunduk kembali. Sikapnya masih canggung, seolah kehadiran Aska membuatnya kembali menjaga jarak. Aku masuk, ya? Ia melangkah ke dalam tanpa banyak suara. Berdiri di sisi lain wastafel seakan ingin ikut belajar cara memandikan bayi. Bahkan, Aska lebih banyak bertanya dibanding Dinara. Perawat menjelaskan perlahan bagaimana menyangga kepala, bagaimana membasuh telinga tanpa memasukkan air, bagaimana mengeringkan lipatan kulit agar tidak iritasi. Aska memperhatikan sungguh-sungguh. Ia bahkan ikut mendekat saat perawat mengangkat bayi kecil itu untuk dibalut handuk. Kalau nanti di rumah, kalian bisa lakukan seperti ini. Nggak perlu panik kalau bayi nangis saat mandi. Ucap perawat itu ramah sebelum menggendong bayi keluar lebih dulu. Dinara hendak menyusul, tetapi langkahnya tampak berat dan pelan. Setiap gerakan seperti harus melalui pertimbangan panjang karena bekas persalinan masih menyisakan rasa tidak nyaman. Tanpa diminta, Aska meraih lengannya, menopang agar Dinara bisa berjalan tanpa memaksa tubuhnya sendiri. Aku bisa jalan sendiri. Kalau jatuh dan pendarahan gimana? Aska menggenggam tangannya erat, memastikan perempuan itu sampai ke tempat tidur sebelum ia melepaskan pegangan. Setelah perawat pamit meninggalkan mereka berdua, sunyi sesaat mengisi ruangan. Aska mengambil kantong kertas yang tadi ia letakkan di meja, kemudian membuka satu persatu isinya. Aku beli makanan buat kamu. Tuturnya pelan. Katanya,
katanya Bu Sui harus banyak makan. Makasih udah repot-repot. Dinara menatap makanan itu sekilas. Keraguan masih jelas tergambar dalam gesturnya. Aska duduk di kursi mendekatkan posisi, namun tetap memberi jarak aman agar Dinara tak merasa ditekan. Aku mau tanya sesuatu, katanya setelah beberapa detik. Dinara menoleh. Apa? Mau ku beritahukan Zain dan istrinya soal kondisimu sekarang? Mereka mungkin perlu tahu. Dinara menggeleng cepat. Jangan. Aku gak mau merepotkan siapapun lagi. Aska terdiam sebentar, mempertimbangkan jawaban itu. Oke. Perhatian lelaki itu ini tertuju kepada bayi mungil yang sedang nyaman di box bayi. Matanya yang terang itu terbuka. Jemari kecilnya bermain di pipi, seperti akan mencakar diri sendiri. Duh, lucunya anak papa. Habis mandi ya, nak? Tangannya mengulur, meraih tubuh mungil itu. Cantiknya. Dinara hanya menatapnya tanpa komentar. Entah apa yang harus ia lakukan setelah ini. Menghindari lelaki itu, atau menerima tawaran tanggung jawabnya. Oh ya, hari ini kamu gak apa-apa ditinggal sendiri di sini. Aku mau urus sesuatu yang penting. Aku gak apa-apa. Kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung minta tolong dokter atau perawat. Atau kamu bisa langsung hubungi aku. Dinara hanya mengangguk. Aska memeluk putrinya dan mengecup pipinya. Lilo, papanya pergi sebentar ya. Nanti malam balik ke sini lagi temenin Lilo. Jangan rewel ya, nak. Aska membaringkan putri kecilnya di box bayi, lalu menatap Dinara sejenak. Makanannya jangan sampai lupa dimakan. Iya, aku pergi dulu. Aska beranjak menuju pintu. Saat membukanya, Boy sudah berdiri di depan sana dengan senyum tipis. Tetapi, senyumnya langsung berganti menjadi raut terkejut saat melihat sosok wanita yang duduk di ujung tempat tidur. Dinara? Aska menoleh dan menatap penuh tanya. Kalian saling kenal? Boy tak langsung menyahut. Pikirannya sedang mencerna segala sesuatu, membentuk sebuah kesimpulan di benaknya. Aska, jadi perempuan yang kamu ceritakan itu adalah Dinara? Bab ke-876. Bab 876. Boy berdiri terpaku di ambang pintu. Tatapannya bergeser dari Dinara ke Aska, lalu kembali pada Dinara. Seolah otaknya butuh waktu lebih banyak untuk menyimpulkan apa yang sedang ia lihat. Dinara sendiri terdiam, berusaha menyembunyikan ketegangan yang tiba-tiba memenuhi ruangan kecil itu. Dinara, Zain dan Maira terus mencari kamu sejak semalam. Kenapa pergi dari rumah tanpa izin mereka? Ucapan Boy membuat Aska lebih terkejut lagi. Ia menatap sepupunya penuh tanya. Tunggu! Kamu, kenapa Zain dan Maira juga? Pertanyaan macam apa itu? Apa kamu nggak tahu kalau Bian menikah dengan kakak sulungnya Zain? Apa? Bian menikah dengan kakaknya Zain? Benar. Erlan itu anak sulungnya Om Darren. Mata Aska membulat. Terkejut membuatnya kehilangan kata. Saat ini pikirannya hanya tentang bagaimana keadaan ini bisa terasa sambung menyambung. Sementara Dinara belum mengeluarkan sepatah kata pun. Ia diam dan mendengarkan pembicaraan dua lelaki itu. Aku memang beberapa kali bertemu Erlan di acara keluarga. Tapi aku gak pernah bertemu keluarganya yang lain. Aku baru mengenal Zain saat dia bekerja di perusahaanku. Boy menghela napas, lantas melirik Dinara. Kamu harus hubungi Maira dan memberitahu keadaan kamu sekarang. Mereka sedang khawatir. Tolong jangan beritahu mereka. Ucap Dinara, memohon. Aku gak mau merepotkan orang lagi. Tapi dengan begini kamu membuat mereka gak tenang. Apalagi Maira. Aku akan menghubunginya dan memberitahu kalau aku baik-baik aja. Tapi jangan beritahu kalau aku ada di sini. Tatapan Boy berpindah pada bayi kecil yang terbaring di box. Ia mendekat, menatap bayi itu lekat-lekat.
Dilihat dari wajahnya, ia memang memiliki potongan Aska. Pantas saja Aska begitu yakin jika bayi itu adalah anaknya, bahkan tanpa tes DNA. Aska ikut mendekat. Ia menatap bayi kecil itu penuh cinta. Dia anakku. Iya, kenapa jadi dipasang? Boy mengangguk. Aku harap kamu memikirkan secara matang langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Makanya aku minta tolong kamu. Jujur saja, aku nggak tahu harus membantumu dengan cara apa. Aska terdiam. Ia melirik Dinara sekilas, lalu kembali pada Bui. Ayo, kita bicara di luar. Ketika dua lelaki itu keluar dari ruangan, Dinara hanya menatap pintu yang tertutup. Aku sudah putuskan akan mengajukan pembatalan pernikahanku dengan Ivana. Boy menatap Aska dengan kedua alis saling bertaut. Kamu sudah bicara dengan Ivana? Sudah. Dia nggak terima. Tapi aku nggak bisa melanjutkan pernikahan kami. Lily membutuhkan aku. Lalu bagaimana dengan keluarga kalian? Aku baru mau menemui keluarga Ivana dan minta maaf. Aku akan jelaskan keadaanku yang sebenarnya. Ini mungkin akan jadi lebih rumit. Ivana dan keluarganya mungkin gak akan menerima keputusanmu begitu saja. Aska menarik napas dalam-dalam, menghembusnya perlahan seolah sedang melepas beban yang memenuhi dadanya. Aku akan melakukan apapun untuk anakku. Saat ini hanya dia prioritasku. Aku ada sedikit saran. Bicaralah dengan seluruh keluarga dulu. Jujurlah tentang keadaan sekarang. Tentang Dinara dan anakmu. Beritahu bahwa ini bukan salah Dinara, tapi salahmu. Mungkin mereka bisa carikan solusi yang tepat. Jangan ambil keputusan terburu-buru. Aska mengangguk. Kamu benar. Tapi gimana kalau mereka minta aku meninggalkan anakku? Mereka juga punya anak. Mereka nggak akan segila itu dalam memberi solusi. Aska memijat kepalanya yang terasa berdenyut. Entah kemana masalah ini akan berakhir. Yang pasti, ia akan tetap melindungi putri kecilnya, sekalipun dunia menolak. Dinara menatap putrinya dengan mata yang terasa hangat. Ia baru selesai memberikan ASI, tubuh mungil itu kini lebih tenang, pipinya lembab dan merah muda. Bibir kecilnya masih sesekali bergerak seolah mencari sesuatu. Cantiknya, bisiknya pelan sambil mengecup pipi lembut si kecil. Tumbuh yang kuat, nak. Gak apa-apa kalau di luar sana gak ada yang menginginkan kamu. Kamu masih punya mama yang akan sayang sama kamu sampai kapanpun. Ia kembali mengecup pipi mungil itu lama seakan sedang menitipkan seluruh kekuatan yang ia punya pada sentuhan itu saja. Setelah memastikan bayinya tertidur pulas, Dinara perlahan membaringkannya di tempat tidur. Ia melepas napas perlahan. Sore merayap tanpa banyak suara. Dinara merapikan kerah bajunya, bermaksud mandi sebelum waktu maghrib tiba. Ia berjalan pelan menuju kamar mandi. Namun, belum sempat ia menyentuh gagang pintu, daun pintu kamar terbuka dari luar. Dinara refleks menoleh. Seorang perempuan muda masuk, tutur langkahnya yakin, sorot matanya tajam mempelajari ruangan. Penampilannya rapi, makeup halus menegaskan bentuk alis dan bibirnya. Cincin elegan melingkar cantik di jari manisnya. Dinara tidak mengenali perempuan itu sama sekali. Sampai bibir perempuan itu membuka kalimat pertamanya. Jadi ini perempuan murahan yang mencoba menjebak suamiku dengan anak haramnya? Seketika Dinara seperti ditarik mundur beberapa langkah tanpa bergerak 1 sentimeter pun. Kata-kata itu tidak perlu penjelasan lanjutan, ia langsung tahu siapa perempuan ini. Ivana, perempuan yang semalam telah dinikahi Aska. Dinara menghela napas kecil, mencoba menjaga suaranya tetap stabil meski nada kasar perempuan itu seperti merobek hatinya. Anakku baru saja tidur. Tolong jangan buat keributan. Ada perlu apa kamu kesini? Dinara bertanya pelan namun tegas. Ivana melangkah masuk lebih jauh dengan ekspresi menantang. Aku datang untuk mengingatkan, ujar Ivana sambil menyapu pandangan ke boks bayi. Jauhkan dirimu dan anakmu dari suamiku.
Aska sudah menikah, dia punya istri sah. Perempuan macam apa yang tidak tahu malu masih mencoba mengejar laki-laki beristri? Kening Dinara berkerut. Tuduhan itu menusuk, bukan karena baru ia dengar pertama kali, tetapi karena kali ini dilontarkan langsung di depan wajahnya, tanpa rasa segan, tanpa sedikit pun menimbang kenyataan yang sebenarnya. Bukan dirinya yang datang dan merayu Aska, justru lelaki itu yang menciptakan noda dalam hidupnya, merenggut masa depannya dengan cara paling kejam. Kalau kamu memang mampu, jauhkan suamimu dariku. Karena bukan aku yang mengejarnya dan aku nggak pernah merayunya. Ivana mendengus tajam. Oh, jadi kamu mau bilang kalau suamiku yang mengejarmu? Ivana menyilangkan tangan. Lalu, anak harammu itu gimana? Apa kamu akan gunakan dia untuk memeras suamiku? Teriakan Ivana membuat bayi kecil yang sedang terlelap itu tersentak kaget dan refleks menangis keras. Pelankan suaramu. Kamu membuat anakku terkejut. Aku nggak peduli. Dia mau terkejut atau mati itu bukan urusanku. Dinara hendak mendekat untuk menenangkan bayinya, tetapi Ivana menahan tangannya. Urusan kita belum selesai. Aku nggak akan membiarkan kamu merayu suamiku, apalagi dengan licik menggunakan bayi nggak jelas ini untuk menjebaknya. Dinara menutup mata sekejap. Ada batas sabar yang masih bisa ia bendung. Tetapi kali ini tidak. Kalimat terakhir itu seperti membakar sesuatu yang sudah lama menumpuk di dadanya. Dalam satu gerakan spontan yang bahkan Dinara sendiri tidak mengantisipasi, tangannya terulur, meraih rambut Ivana dan menariknya kuat. Sang istri sah menjerit, terdorong mundur, nyaris kehilangan keseimbangan. Aduh, gila ya kamu? Lepasin! Tolong! Ivana menjerit. Cengkraman Dinara seperti akan mencabut semua helai rambutnya dari akar. Ia mencoba melawan, membalas, tetapi bahkan Dinara tak memberinya celah. Dinara tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Mungkin dari sisa rasa sakit yang ia telan sendirian. Mungkin dari kata-kata yang terlalu sering ia biarkan lewat begitu saja. Mungkin dari tatapan putrinya tadi yang membuatnya sadar ia tidak bisa diam ketika seseorang menghina buah hatinya. Kamu boleh hina aku. Suara Dinara bergetar. Tapi jangan pernah hina anakku. Lepasin. Tolong. Ada orang. Ivana mulai meraung, suaranya menggema sampai lorong. Beberapa detik kemudian, pintu kembali terbuka. Seorang perawat masuk terburu-buru setelah mendengar keributan. Ada apa ini? Ini rumah sakit, Bu. Serunya panik. Dinara melepaskan rambut Ivana, membiarkannya terhuyung kembali merapikan penampilannya dengan napas memburu. Dinara menunjuk ke arah perempuan itu dengan suara yang jauh lebih tenang dibandingkan tadi. Tolong keluarkan dia. Dia membuat keributan dan mengganggu ketenangan pasien. Ivana masih sibuk membenarkan rambut yang acak-acak. Matanya membulat seperti tidak percaya dirinya baru dijambak oleh perempuan yang baru melahirkan semalam. Perawat mencoba menengahi. Ibu, kalau bukan keluarga pasien, mohon tunggu di luar. Pengunjung tidak bisa memicu pertengkaran di ruang perawatan. Ivana mendelik pada Dinara untuk terakhir kalinya. Sorot matanya menyimpan dendam yang belum selesai. Perempuan murahan! Kamu nggak tahu siapa aku. Ucapnya tajam sambil menunjuk ke arah Dinara. Dengan gerakan yang hampir tidak terbaca, ia melangkah maju, berniat membalas perbuatan Dinara. Tentu saja, Dinara tidak tinggal diam. Sebelum tangan Ivana menjangkaunya, ia lebih dulu menyerang memukul bagian tubuh mana saja yang bisa ia jangkau. Ada apa ini? Suara berat seorang lelaki terdengar. Aska meraih tubuh Dinara, memeluk dan melindungi dari serangan Ivana. Tanpa sadar ia mendorong istrinya itu sampai terbentur ke dinding. Apa yang kamu lakukan, Van? Ivana meringis pelan, ia mengusap lengannya dengan kesadaran yang belum utuh sepenuhnya. Kamu belah dia.
Lihat, dia yang menyerang aku duluan. Ujarnya sambil menunjukkan penampilannya yang berantakan karena serangan Dinara. Kamu suamiku, seharusnya kamu belain aku, bukan perempuan murahan itu. Aska masih memeluk Dinara, tatapannya tajam melayang pada Ivana. Belum lagi tangisan bayi yang menggema ke seluruh ruangan benar-benar membuat amarahnya terbakar. Keluar dari sini dan jangan pernah berani mengusik Dinara dan anakku.